Ya aku dengar suara itu, ya dengan ini nih, kamu bisa menguasai perbatasan gunung dan perbatasan lautan. Ya, ternyata kejadian yang aku lihat itu di masa depan gitu. Aku ngelihat ada kecelakaan Lion Air yang gunung meletus itu. Nah, yang ada Mbah Marijan. Waduh, atau bendungan tuh yang gede banget, yang pecah. Terus yang makan korban jiwa banyak itu. Ini apa? Situ Gintung yang di Ciputat. Benar itu kayak sosoknya hitam, terbang, banyak banget. Dan kalau yang untuk dari perairan itu tuh yang aku pernah cerita, yang waktu aku lihat di Makassar yang gel tembus yang video pertama ya guys, ya. Yang papanya Putri kesurupan, yes. Gel itu. Dan itu aku ngeliat like wow, gitu kayak ini kan sosok yang dulu aku pernah lihat. Welcome back to Camel Zone, dan hari ini masih di podcast di mana aja, dan ini kelanjutan dari video kita yang kemarin guys. Kita seperti yang kita ketahui banyak sekali kejadian aneh. Contohnya? Pertama seperti kemarin nih, Mik, ini udah sembuh ya. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah udah sembuh. Terus keduanya guys, kemarin waktu gue ngedit video yang edisi pertama itu kan sempat udah diedit, udah kita save, terus pas sudah kelar hasilnya itu file tidak mau terbaca dan tulisannya rusak. Gue sempat ngechat jam berapa sih itu? Udah malam sih, udah jam berapa ya? Jam 1 ya? Sekitar jam 1. Nah itu pas percobaan pertama guys. Jadi udah selesai gue edit, gue save itu filenya nggak kebuka, file rusak. Terus gue chat dia, gue bilang, Put, gila nih kayaknya ini aneh atau enggak sih ini, atau ini hal-hal yang normal atau enggak? Ya, untung dia sosok positive thinking. Mungkin dalam hatinya dia ketakutan juga kali ya. Akhirnya gue coba sampai 3 kali, akhirnya baru bisa di save guys. Terus itu yang kedua, yang ketiganya linknya juga sempat kita share ke beberapa sosmed, tapi nggak mau kebuka. Nah ini mungkin masalah teknis. Kalau dari seorang Putri ada penjelasannya nggak tuh? Apa cuma kebutuhan aja? Iya emang beberapa temen sih aku share lah juga kan. Ini kok nggak bisa dibuka ya linknya, kenapa ya gitu kan? Masa sih aku bilang gitu, coba deh buka lagi gitu kan. Sometimes kayak beberapa lama kemudian baru oh ya ini udah bisa dibuka gitu. Jadi kayak ada beberapa teman yang bilangnya kok nggak bisa. Nah bener kan guys, jadi nggak tahu mungkin masalah teknis ataupun apakah handphonenya emang ngaruh nggak sih? Kayaknya namanya link YouTube ke semua handphone masih bisa dibuka kecuali Nokia 3315 ya. Bisa lah harusnya. Ya bener. Oke lah, semoga di video kedua ini nggak ada kejadian seperti yang kemarin lagi, karena sekali lagi gue nggak percaya hal-hal yang begitu. Tapi sempat kemarin ada yang DM loh Put, waktu gue sempat posting di story di Instagram, terus ada salah satu temen gue nggak DM bilang gini, Mas Kemil, kalau hal-hal begitu lo omongin itu biasa mereka ini di dalam tanda kutip ya, mungkin hantu-hantu atau makhluk halus ini, mereka tuh nyamperin lu, deketin lu, walaupun lu ngomongnya di tempat ramai sekalipun, dan dia tuh dengerin dan ngupingin. Nah, ini bener nggak sih? Kalau menurut seorang Putri, bener nggak begitu? Ataupun kalau menurut kalian bener nggak ungkapan seperti itu? Dan gue yang masih kayak nggak percaya kayak gini. Kita kan lagi rame nih, lagi ada orang pacaran, latihan dance, ada yang olahraga, ya semua ya. Namanya juga podcast di mana aja. Tapi kalau dari seorang Putri itu bener nggak sih katanya begitu? Kalau kayak mereka itu, kalau kita lagi ngomongin, dia pada nyamperin kita, bener nggak? Sebenarnya bukan nyamperin ya, tapi dia ngerasa terusik mungkin sometimes, karena mereka itu kan makhluk halus. Jadi enggak kita omongin aja dia berasa sensitif, lebih sensitif dari kita gitu loh. Jadi risih sebenarnya dia kalau untuk diomongin gitu, bukannya dia nyamperin sih. Dia lebihnya risih. Bukan nyamperin tapi risih karena diomongin. Berarti sama kayak manusia kalau digosipin, gue diomongin orang nih gitu ya. Iya. Dia risih. Tapi kira-kira mereka saking risihnya mereka sampai bikin ngejelin kita nggak, kayak bikin rusak ini mic, terus pas gue lagi ngedit videonya malah ya begitu ada, kira-kira ada kaitannya nggak ke situ? Ada. Nah kan tadi kita nggak ada, tuh bohong banget ya orang nih, parah. Ada ternyata guys. Oke. Kita coba lanjut lagi untuk cerita yang tertunda kemarin. So kita let's go untuk langsung ngobrol aja sama Putri tentang Mustika. Kemarin sempat Putri mau cerita seperti apa ceritanya. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Cielah kayak ada iklan TV aja. Enggak, sebenarnya enggak ada iklan, belum ada iklan. Cuma mau ngecek file dulu, takutnya rusak kayak kemarin ya. Ya seperti yang video sudah kita nonton tadi, semalam itu emang kejadiannya di luar dugaan banget ya Put ya? Di luar Nurul.
Di luar habis Fikri. di luar Nurul nggak habis Fikri ya, begitulah ceritanya guys. Ya. Jadi itu menurut Putri apa itu sebenarnya terjadi tadi malam itu? Jadi kalau yang udah lihat video kita tadi malam itu, kita udah mulai mau ngambil episode 2, kita udah ngomong panjang lebar, tiba-tiba filenya emang nggak mau dan nggak mau direkam, itu aneh banget ya. Iya. Jadi hari ini kita coba bahas cerita kita kemarin yang Putri belum sempat selesai, mengenai, kalau yang belum nonton silakan nonton yang ada di sini video kita sebelumnya tentang pengalaman misteri Putri sebelumnya, yang di endingnya dia mau cerita tentang dia mendapatkan sebuah batu apa mustika nggak tahu lah. Sekarang kita langsung aja cerita sama Putri. Let's go. Gimana Put ceritanya, Put? Ceritain yang jelas nih. Oke, ini cerita yang jelas ya. Jadi kejadian selanjutnya tuh kan, jadi adalah aku ke daerah Pemalang, Jawa Tengah. Nah itu di situ ada kegiatan photoshoot di daerah pantainya lah, salah satu pantai dari Pemalang itu. Nah di situ tuh tadinya kayak cuacanya bagus aja, fine dan lain-lain. Ya udahlah kita photoshoot di situ. Terus tapi nggak tahu kenapa kayak cuacanya itu jadi mendung, berangin banget. Terus akunya juga kayak berasa nggak enak ya, gimana ya gitu. Kayaknya udahin aja deh gitu. Terus mereka juga yaudah nih kayaknya nggak usah lagi nih kita tag di sini, lanjut besok aja nih, kayaknya cuacanya juga nggak memungkinkan. Dan perasaan aku udah nggak enak juga nih. Terus tanya sama orang yang make up kan dari Pemalang ini nih, dia bilang juga ini salah satu pantai di Pemalang yang lautnya itu masih satu jalur gitu dengan pantai selatan gitu. Selatan guys. Tapi ini ada kaitan sama video sebelumnya yang Putri bilang Putri nggak boleh main di air-air. Ini main lagi dia di pantai, ternyata bandel nih orang nih. Kan, karena job ya photoshoot ya. Kan model sebelum jadi budak korporat guys. Kan photoshoot ya udahlah, pikir nggak mungkin lah ke laut-laut gitu, cuman ada lah sedikit kena gitu kan. Ya udahlah akhirnya kita batalin untuk hari itu, cuman dapat 2-3 foto gitu. Udah kita pulang dan ada sedikit kejadian anehnya nih. Udah nih kita udah bersih-bersih, udah pulang, aku udah di tempat nginep di situ lah. Udah cuci makeup dan lain-lain. Lagi enak-enak nih, lagi selonjoran, tiduran gitu kan. Ada mama sih, aku selalu ditemenin mama. Terus tiba-tiba listriknya mati gitu. Mati lampu listrik ya, mati listrik. Oh bukan, kirain apa? Seperti mati lampu. Nah terus kondisinya itu kan udah habis maghrib lah, menjelang kan udah malam ya, mati. Tokennya habis kali nggak tahu kan, namanya penginapan ya, aku nggak tahu juga kan. Terus ya udahlah kita nyari sesuatu, senter atau gimana ya, lilin atau yang bisa nyala gitu. Terus yang bisa kepegangan saat itu HP lah, nyalain si senternya ini, ya, okay. Nyalain senternya itu nggak sengaja tuh kayak kesorot ke muka aku gitu kan. Si flashnya. Terus mama kayak apa ya, kayak nah jangan diinin dong ke mukanya gitu kan. Emang kenapa gitu? Serem mah mukanya gitu. Nah, emang kalau lampu dari bawahnya emang serem ya guys, kalau kita nggak takutin anak-anak itu tuh. Nggak, saya nggak sengaja lah ke puter gitu, kayak aku emang kenapa sih gitu kan, iseng lah. Itu kan posisi nggak di bawah, berarti di depan pas iya, depan pas, gitu ya. Biasa aja harusnya kalau muka gitu ya. Nah iseng-iseng kayak apaan sih gitu kan, iseng lah foto, ambil kayak selfie, tapi kan namanya kena blitz gitu kan nggak jelas juga kan, ngadep kemana-kemana. Udah nggak ngeh lagi, udahlah akhirnya dapat penerangan. Dan akhirnya kayak pas aku buka, emang kenapa sih muka aku gitu. Itu tuh ekspresinya tuh entah kenapa gimana jadinya tuh fotonya melek, terus yang malah melek. Yes, kayak nantang ke cahaya gitu. Terus matanya lebih tajam, sinis, kayak kalau aku lihat sih kayak muka cewek-cewek ular gimana gitu. Terus malah masa senyum sih jadi hasilnya gitu. Harusnya lagi mati lampu, panik. Ya udahlah, gimana gitu kan. Itu tapi sampai mama bilang, apain sih gitu kan, hapus tuh foto katanya gitu. Oke, akhirnya dihapus. Hapus lah. Terus kayak udahlah ya gitu kan. Capek tidur malam ya, tetap satu kamar kan sama mama. Nah, ini antara mimpi atau enggak, tapi kerasa mimpi, tapi mimpinya kerasa nyata. Oke. Mimpi tapi kerasa nyata. Jadi aku tuh ngelihat sosok yang mirip aku, tapi dia lebih apa ya, lebih kayak tinggi gitu ukurannya. Bajunya sama juga, bajunya apa face-nya aja? Face-nya. Kalau face-nya aja.
kayak kain-kain gimana gitu. Ya baju emang kain mah dari Enggak, maksudnya besi-besi mah dari perang gitu Pak. Yang apa sih yang kayak Selendang, ya, daster, like apa? that, kayak ada kain-kainnya. Panjang, kain panjang aja gitu. Jadi nggak bermotif. Nggak bermotif. Jadi dia turun terbang gitu ke bawah. Terbang dari atas. Yes, dari atas tuh ngarahin ke aku tapi dia pegang something. Apa nih, sabuk? No. Lanyard, makasih naik pangkat gitu. Amin, amin. Oh enggak itu terus. Ya dia pegang something gitu yang aku lihat sama persis sama yang dia pakai di kepalanya dia. Apa itu yang dia pakai di kepalanya? Dia seperti tiara istilahnya ya, hiasan kepala gitu. Tiara? Pakai Andini nggak? Enggak. Ada rantai-rantainya gitu, tapi apa ya? Dia punya tuh warnanya biru, tapi yang dia pegang itu warnanya hijau. Terus sampai dia turun gitu, terus dia senyum, mulutnya nggak gerak tapi aku dengar suara gitu. Mulutnya diem. Sambil senyum gitu tapi aku dengar suara kayak ini buat kamu gitu, ini dititipin buat kamu. Terus sambil dia pakein gitu kan di kepala aku sampai kayak bingung atau gimana lah, ini orang nggak ngomong loh, dia senyum melihat aku tapi sambil giniin gitu. Dan aku lihat itu sama persis kayak yang dia pakai, dia punya biru, yang itu hijau. Sambil dia pakein gitu dia ya aku dengar suara itu ya, dengan ini nih kamu bisa menguasai perbatasan gunung dan perbatasan lautan katanya. What the hell is that? Terus pas dia pakein gitu udah tahu-tahu ini apa sih biji permata hijaunya Biji bunga itu matahari. Bukan ya? masuk ke dalam dan aku ngerasa kesakitan banget. Oh, berarti kayak tertanam di kepala Putri Yes. gitu. Terus udah nih karena saking sakitnya ini kan masuk banget. Begitu udah kelar masuk ke dalam, sakit banget, kebangun. Setelah itu apa yang terjadi di kehidupan Putri? Apakah sense of humor yang humor sih, horor yang selama ini Putri hadapin itu makin kencang, ataupun penglihatan Putri makin tajam tuh melihat hal-hal yang mistis tadi, ataupun apa yang berbeda setelah dapat mimpi tadi? Sehari setelahnya nih, kan pagi itu masih di daerah Jawa Tengah di Tegal. Nah, jadi kita ke Guci, pemandian air panas. Oh, kirain Guci yang kecil itu kan. Tempat wisata itu ya, yang kemarin kejadian yang bis terbalik itu wisata ya, Bro? Ya, ke situ. So far nggak ada apa-apa. Waktu kita pergi aman, udah main di sana dan lain-lain. Pas kita pulang itu ada kendalanya, tiba-tiba kita kok jadi di jalan yang berbeda, nyasar. Jadi kok ini jadi nyasar ya? Tadi kok tahu nih jalannya gitu kan rame-rame lah gitu. Terus kondisinya juga udah hampir maghrib gitu, udah agak-agak remang, bukan remang ya, udah agak gelap gitulah. Nah terus tiba-tiba si mobil ini mesinnya mati tiba-tiba kayak padam aja. Mogok. Padam aja, padahal tadi baik-baik aja, bensin masih aman, terus nggak ada kerusakan mesin dan lain-lain kan. Padam dan kabut tebel. Tiba-tiba datang kabut tebel banget, pada panik tuh. Nah yang cowok-cowok tuh kayak yaudah aku cek mesin dulu ya, terus ada yang cek ban apa kempes atau gimana gitu. Terus mamaku turun, aku masih dalam mobil. Mamaku turun nyari rumah orang yang terdekat lah, mungkin bisa minta tolong gimana. Takutnya kan malam di sana, itu kan kondisi udah mau maghrib. Nah jadi aku jadi keinget nih yang mimpi malam itu, kayak apakah gitu kan. Jadi kayak coba gitu. Jadi kayak ada ke-trigger sendiri nih, masa sih gitu. Terus kata-kata si perempuan tadi yang bilang kamu akan menguasai yang di darat dan yang di laut itu tadi. Yang bisa menguasai perbatasan gunung, terus sama laut. Oke. Apa yang Putri lakuin tuh? Nah jadi kayak walau-walam dalam hati kayak udahlah, siapa tahu gitu, coba. Penasaran juga dong gitu kan, siapa tahu bener atau gimana, ya udah coba nih. Terus aku kayak konsentrasi gitu, aku rasain suasananya, terus kayak auranya apa yang aku rasain atau kayak gimana. Terus aku konsentrasi, aku ngomong tapi istilahnya kayak dalam hati gitu kan. Aku bilang jangan coba ganggu kami tidak mengganggu kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau istilahnya mau ganggu lebih lanjutnya lagi, bakal dapat balasan karena saya salah satu titisan penguasa di sini gitu. Itu kayak ya udahlah, yakin aja gitu. Dan bener itu mobil tiba-tiba selang beberapa detik lah kita bilang langsung habis ngomong dulu itu dalam hati gitu ya? Dalam hati. Tapi kayak ada tekanan kayak awas loh ya, istilah kayak gitu, kayak ada tekanannya gitu.
Dan itu mobil langsung nyala. Nggak ada yang Kondisi nggak ada yang starterin. Nggak ada, orang lagi buka kap depannya, orang lihatnya apa sih yang bikin mati gitu kan. Terus bensinnya juga aman, mobil nyala, lampunya langsung nyala, dan orang yang di depan lagi buka kap itu sampai kaget gitu kan. Untungnya kan takutnya ada kena apa, mungkin tangannya gimana, aman lah. Terus kabutnya hilang juga, berangsur-angsur hilang. Dan akhirnya lanjutin perjalanan. Nah, jadi kelihatan nih jalannya gitu kan. Terus ya udah pada masuk ke mobil, terus mama bisik gitu. Putri ya gitu. Nah, ini mama kenapa bisa langsung ke Putri ya? Kenapa bisa begitu? Apa mama karena Putri cerita tentang mimpi yang tadi malam tadi itu? Satu, aku cerita apapun aku ceritalah sama mama. Oke. Dan dari awal kan dari kecil juga ada beberapa lah gitu kan kejadian mistis dan lain-lain. Jadi mungkin ya mama lebih tahu lah anaknya atau kayak gimana. Gokil guys, gara-gara dapat mustika ratu. Batu hijau tadi tuh. Kok jadi batu hijau sih? Ya emang tapi warna hijau tadi ya. Jadi Putri beneran dapat kekuatan super gitu loh. Oke. Setelah itu ada lagi nggak? Setelah itu kejadian aneh ada. Udah nih, kita udah kelar kegiatan, pulang balik ke Aceh ya kan. Pulang balik ke Aceh menjalani hidup yang sebagaimana mestinya. Sedap, oke. Nah, jadi kejanggalan-kejanggalan ada, tapi aku kayak ya udah itu minor mungkin menurut aku, nggak terlalu aku gubris. Nah, tapi ada salah satu kejadian yang bikin aku kayaknya gara-gara ini nih gitu. Apa itu? Nah, jadi nih aku lagi di kampus, ya namanya maba, mahasiswa baru. Oh, di ospek. Di ospek, bukan di ospek juga sih, maksudnya sama senior kayak dipanggil lo sini lo gitu. Anak baru lo itu kayak ditatak lah, inilah itulah. Nah, tahu-tahu sih kakak letting ini rada songong nih. Cewek cowok? Cewek, bentak, kayak udah mau angkat tangan nih, mau nampar lah, mau nabok. Ini nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba datang mau pengen gampar aja. Terus refleks dong, nahan tangannya dia, nangkis gitu. Terus dia kayak lawan ya gini-gini, udahlah mulut bla bla bla, tapi akhirnya terselesaikan karena orang juga ngapain sih diliatin orang. Nah, itu aku kayak ngedumel, kesel, kayak rasa dendam ngeliatin muka dia. Dalam hati, awas lo ya, lu dalam 3 hari ini lu bakalan ditampar sama orang, dipermalukan sama orang di depan orang banyak. Itu Putri terucap dengan dalam hati karena kesel gitu, ngapain sih lu gituin gue salah apa sama lu, misalnya gitu. Dan akhirnya terjadi apa yang Putri ucapkan tadi? Akhirnya terjadi beneran. Itu di apa sih istilahnya, yang mata kuliah RKU ya, ruang kuliah umum. Nah, jadi kayak ada pertemuan dosen sama mahasiswa gitu. Entah apa, aku nggak tahu masalah dia sama dosen. Yang nampar dia malah dosen di depan orang banyak. Seperti yang Putri bilang tadi, awas lu ya, lu bakal ditampar di depan umum juga. Dan kejadian. Tapi aku nggak spesifik sama dosen gini, enggak. Tapi kan bener kan kejadian, dia ditampar terus di depan umum juga. Malu kan? Malunya juga ya. Itu yang bikin itu kejadian keberapa tuh sampai Putri ngerasa kayak kok ini malah gua kejadian hal kayak gini ya. Nggak ngeh yang keberapa, cuman itu yang paling ini banget lah gitu, kayak loh kok. Iya. Oke guys, balik lagi, kita pindah tempat lagi ya. Ini karena nggak ada masalah mistis, pure ini masalah ada yang pakai tempat olahraga, jadi terlalu bisik. Jadi daripada nanti kita nggak konsen, kita harus pindah tempat ke mana nih? Tebak sendiri lah. Kalau anak Jakarta pasti tahu ini di mana. Oke, Put, lanjut. Berikutnya ada kejadian lagi nggak kayak gitu, yang serupa tapi tak sama, yang Putri ngedumel lagi dan kejadian, ada nggak? Ada. Wah, parah nih guys. Oke, mari kita dengarkan. Lanjut. Ya, jadi ini kejadiannya di rumah lah, di komplek lah istilahnya gitu kan. Ada kan biasanya kalau di komplek itu kayak yang dituakan di tiap gang atau di tiap apa istilahnya, di tiap komplek lah, kayak Bu RT Bu RW gitu ya. Ya, yang jadi agak, kalau bahasa anak Jakarta tuh kayak agak songong gitu, kayak apa ya, sok-sokan gimana lah gitu kan, sok strength atau gimana. Nah, terus dia tuh kayak
nggak sopan lah gitu sama mama kalau menurut aku. Kayak merintah-merintah, ini ya ibu ya gini ya, kenapa nggak mau ikut yasinan bla 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 kayak gitu. Nah sedangkan kalau dilihat dari umurnya itu jauh lah mamaku sama si ibunya ini gitu. Terus kayak akunya kayak emang kesel gimana ya, kok nggak sopan gitu loh. Walaupun dia kayak oh pemimpin di gang lah, pemimpin RT RW ini dan itu, tapi kan lihat dari segi umur kan ya sopan lah sama orang yang lebih tua gitu loh. Jadi kayak aku kesel. Nah singkat cerita dia sakit lah nih. Sakit terus ya udahlah kita ya urunan uang untuk sosialisasi ini si ibu jenguk gitu kan, jenguk lah nih rame-rame, terus udah jenguk kasih makanan kue buah-buahan gitu. Nah tapi pada saat ibu-ibu mau pada pulang gitu kan, terus aku dipanggil Putri sebentar gitu kan. Iya bu, kenapa? Nah orang yang lain kan udah keluar nih dari si kamar rumah sakit ini, terus dia tiba-tiba minta maaf gitu. Si ibu ini minta maaf sambil nangis-nangis, terus dia kalau saya salah menyinggung perasaan kamu atau ibu kamu, saya minta maaf katanya gitu sambil nangis-nangis. Dan yang aku juga kayak kenapa kok. Tapi sebelumnya Putri ada ngomong dalam hati nggak kayak ini orang bakal begini nggak? Keselnya kesel banget gitu. Oh, tapi nggak terucap lo nanti bakal begini nggak sampai enggak. Beda sama yang kalau pertama tadi emang real Putri ngucapin lo bakal ditampar juga di tempat umum dan kejadian gitu. Kalau ini cuma kesal aja gitu. Kesel, sakit hati, terus ya udah dia sakit selama 3 hari gitu. Ya udah pas kita jenguk yang pas ibu-ibu udah keluar, aku dipanggil gitu, dia minta maaf nangis-nangis sambil dia kan belum kuat bangun lah istilahnya gitu kan, masih di tempat tidur rumah sakit itu, tapi dia berusaha duduk kan aku masih berdiri kayak megangin tangan kayak maaf ya kayak gitu. Sampai pegang tangan Putri sambil nangis. Tapi dia kenapa bisa ngedan kok bisa kayak ini gara-gara gua kualat sama si Putri kali ini, kenapa dia bisa pikir kayak gitu ya? Waduh guys, serem juga ya. Berarti kita nggak boleh macam-macam. Ada salah nggak gua malu nggak ada ya? Baik-baik aja. Udah ngopi. Pesan ngopi. Aman. Oke. Jadi menarik sekali. Berarti ada 2 kejadian tadi yang menurut Putri udah nggak nyaman gitu loh. Dulunya tuh nggak sampai kayak gitu. Terus ngerasa wah ini kayaknya nggak benar gitu. Nah ini nggak nyamannya kenapa? Bukannya justru kayak ya kayaknya manusiawi kalau kita kayak ada orang kesal sama kita cuma ngomong doang, dia celaka ataupun kena musibah atau segala macam kan manusiawi banget. Kalau gue juga kayak ada yang kesel sama gue kayaknya kayak dulu film Gerhana, nonton gak sih Gerhana? Cuman di gitu. Tua banget ya, maklum kita milenial ya, jadi buat yang Gen Z harap maklum ya. Udah Gerhana kan. Gak ada yang tahu ya, maaf kita terlalu tua untuk itu ya. Tapi menarik nih guys. Mungkin ini menjadi kesimpulan kayak semua dendam itu jadi kita tersampaikan gitu bro. Itu kan ya kayak yang negatif jadinya nggak sih? Iya jadi negatif. Maksudnya aku nggak niat nyalakain orang gitu kan, tapi dengan aku kayak berucap dalam hati udah kejadian kecelakaan tuh sama buat si orang itu, entah ya itu ditampar beneran, terus yang itu aku nggak tahu jatuh sakitnya kenapa, tapi tiba-tiba dia minta maaf sambil nangis-nangis megangin tangan gitu kan. Ya ada beberapa kejadian tapi bukan karena orang atau gimana. Memang ya intinya aku masih percaya banget sama Allah gitu. Ya ada kayak kejadian aku hampir celaka tapi akunya nggak apa-apa, jatuh dari motor, kaki aku udah kelipet ketimpa motor, tapi pas motornya diangkat kaki aku aman aja fine gitu. Terus pas naik motor, mama yang bawa motor, aku kan dibonceng di belakang. Ada orang kayak ngelawan arus gitu, ngelawan arah. Emang orang itu yang salah, tapi namanya mama kan ibu-ibu bawa motor kan agak kagok ya, ngelihat orang kaget, nabrak lah, jeder dari depan. Aku yang dari belakang nih terbang ke depan, kelempar. Secara logika kan, terus apa yang terjadi? Kelempar aku sampai wow, I'm flying without wings. Tapi waktu terbang itu kayak mampus di kepala gue kan gitu ya. Nggak pakai helm kalau sih? Pakai helm. Bandel banget nih. Jadi kayak aduh gitu kan. Pas udah ngelihat aspal, mati dalam hati gue kan kayak kejedut apa gimana, luka lah gitu, sampai guling-guling di aspal, sampai guling-guling. Terus Mama juga kayak ngejerit karena ngeliat aku kelempar. Putri. Ya gitulah gitu. Terus udah tuh guling-guling udah kelar, udah berhenti guling-gulingnya. Kayak duduk dulu. Gak apa-apa ya gue.
Cek badan nggak ada nggak ada yang luka selecet pun nggak ada. Lecet nggak ada. Ada. Itu yang kayak wow gitu. Terus mama aja sampai kan ditabrak nih, retak loh rusuknya. Mama. Retak. Tapi ini gila guys. Lu jatuh dari motor, terguling-guling, I'm flying with a wing tadi ya. Terus nggak lecet sama sekali, serius pun nggak lecet sama sekali. Pakai baju apa waktu itu? Kayak jaket kulit nggak? Enggak lah, ngapain pakai jaket kulit? Tapi nggak lecet sama sekali. Gila guys. Itu Dan ini Putri mengkaitkan sama jangan-jangan ini dari kekuatan batu yang tadi. Jangan gitu kan. Nah terus ini kenapa? Kan ada kekuatan yang bikin istilahnya kayak bukan itu bisa dibilang kebal nggak sih? Nggak ya? Nggak kebal ya? Enggak lah. Nggak pernah coba debus gitu, tusuk-tusukin badan itu nggak pernah. Terus apa yang membuat Putri akhirnya kayak mau melepaskan tuh batu? Kan ada kekuatan yang bisa apa kayak ngelindungin diri gitu ya. Kenapa jadi ujung-ujungnya kayak udah dah gue udah cukup nih, nggak bener nih ilmu ataupun kekuatan ini gue pengen keluarin ini, kenapa? Yang nyalakain orang itu, jadi aku takut salah ngebatin, takut nanti nyalakain keluarga sendiri atau kayak gimana, orang bikin kesel terus ngebatin lagi terus orang itu celaka, aku nggak mau. Oke, jadi itu Gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya ngomong sama mama kayaknya nih harus dikeluarin nih Ma gitu. Ya udah akhirnya ke Tengku, orang pintar, Orang apa nih? pintar ya, Ustadz, orang pintar syekh kayak gitu. ataupun kiai. Jadi dia 3 kali prosesi, satu dengan orang yang sama, dua kali dengan orang yang sama, yang satu beda orang. Jadi yang pertama itu adalah kenalan mama. Dia ilmu putih sih, maksudnya masih baca dengan ayat-ayat Al-Quran dan lain-lain, tapi masih percaya juga dengan yang batu-batu, cincin ini itu gitu tuh, kayak pakai batu gitulah gitu kan. Dicoba nih pertama sama orang pintar ini, sekali prosesi. Jadi dia kayak dia bilang apapun yang kamu lihat biarkan begitu, jangan terlalu kayak jangan ngikutin arus, katanya gitu. Terus kamu juga jangan kayak terlena atau gimana gitu kan, lihat-lihat aja katanya gitu. Ini lagi kayak berusaha mau dibuka nih, mau diambil nih gitu, kayak caranya dia kayak dibacain doa atau kayak gimana. Posisi aku tuh duduk, dipegang pakai cincin itu. Cincinnya dipegang terus cincinnya dibuka. Dia pakai cincin tapi ada cincin lain tuh yang gede, batunya tuh kayak ditempelin gitu loh di punggung. Oh, dia pegang cincin lain ditempelin ke badan Putri. Nah kayak gitu. Nah itu di situ tuh kayak aku tuh kayak kayak gimana bilangnya, bukan time travel sih, cuman aku ngelihat sesuatu kejadian-kejadian yang belum pernah aku lihat. Tapi ternyata setelah aku lihat itu dan sadarnya tuh setelah beberapa ini, ternyata kejadian yang aku lihat itu di masa depan gitu. Apa itu pun? Ada beberapa nih yang udah silam ya, udah terjadi gitu. Nah saat itu aku ngelihat ada kecelakaan Lion Air yang hilang di tengah laut. Terus aku lihat di situ kejadiannya si Lion Air itu rusak atau gimana, terus tiba-tiba dia masuk ke kayak kebakar gitu di lautnya, dia baru kepecah gitu. Itu aku ngeliat banget itu Lion Air gitu kan. Cuman aku nggak tahu nomor Boeingnya bla bla bla, itu aku nggak tahu. Nah terus ada kejadian yang gunung meletus itu, nah yang ada Mbah Marijan. Ya, juru kuncinya. Ini juga Putri lihat. Nah, sebelum kejadian. Itu sebelum kejadian, dan aku ngelihat ada gunung yang lavanya keluar, terus banyak banget korbannya. Dan di situ juga aku ada salah satu ngelihat yang sosok si Mbah Marijan yang sampai kayak sujud ruku gitu tuh. Nah itu aku ngelihat tuh gosong tuh orang, cuman aku nggak tahu saat itu ternyata itu Mbah Marijan. Oh berarti Putri bisa melihat tapi nggak tahu itu gunung mana dan sosok yang meninggal ini, si tokoh ini siapa, tapi tahu ini bukan orang biasa nih yang meninggal ini. Yes, ya gitu. Saya malah lihat kamera ke sana, lupa. Belah sini kameranya. Saya malah ke sini tadi. Ini serius nih begitu. Itu aku ngeliat sama yang waduk atau bendungan tuh yang gede banget, yang pecah. Terus yang makan korban jiwa banyak itu. Ini
Situ Gintung yang di Ciputat. Benar. Situ Gintung. Yes. Cuman ya saat itu kan ini waduk apa, di mana? Putri nggak tahu spesifik ini nama waduknya apa, tapi Putri kayak ngelihat di layar gitu nih ada waduk pecah, terus korban jiwanya banyak di bawah Banyak gitu. banget. Terus ya kelihatan banjir, tapi bukan karena hujan, karena ini ya emang jebol, pecah, tumpah gitu airnya. Nah itu salah satu yang apa ya istilahnya, bisa dibilang ngelihat masa depan lah gitu. Pada saat prosesi mau dikeluarin. Berarti Putri bisa menyimpulkan ini gara-gara dapat batu tadi. Wow guys, ini menarik sekali nih guys. Karena kalau kita bilang kayak sesuatu kejadian yang terjadi di masa depan itu nggak ada yang tahu, itu hal yang gaib. Dan kalau di Quran itu kan dibilang katanya setan itu terbang ke langit ketujuh untuk mencuri informasi, terus dia bakal diserang sama malaikat dan dilempar pakai suluh-suluh api. Nah ini menurut kalian gimana guys? Karena kan banyak juga orang-orang yang menganggap gua bisa baca masa depan kayak Mbah sih siapa tuh yang Mama Loren. Nah, Mama Loren dan perdukunan lainnya atau orang pintar yang dia kayak gue tahu nanti 2000 sekian ada artis yang cerai bla 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 gitu kan. Peramal lah gitu ya. Dia beramal dan dia itu berani mengungkapkan di depan publik. Kalau Putri sendiri itu ada diceritain ke orang lain nggak pada saat itu? Atau cuma dipendam sendiri aja? Cerita ke mama aja sih. Terus tanggapan mama gimana? Ya mama sih lebih ke gimana ya, itu kan takdir masa depan dan lain-lain itu ya cuman punya Allah gitu. Mungkin kalau memang Putri sempat melihat seperti itu ya untuk jaga-jaga sendiri istilahnya gitu. Jadi mungkin jangan naik pesawat dulu kah, atau jangan main dekat gunung atau gimana. Jadi kayak untuk jaga diri sendiri sama keluarga aja istilahnya gitu. Oke, jadi singkat cerita akhirnya Putri memutuskan untuk mengeluarkan ini dan terus lanjut cerita prosesinya gimana setelah itu? Oke, itu udah nih aku kayak time travel gitu, cuman si orang pintar ini bilang aduh nggak sanggup gitu. Yang pakai batu ini nggak sanggup dia? Nggak sanggup, jadi kayaknya nggak kuat deh gitu. Jadi kayak dia bilangnya butuh beberapa kali dan lain-lain. Terus tapi mama kayak kita lebih cari ke yang apa istilah lebih alim mungkin ya, lebih ngerti. Itu kan masih pakai batu ini itu gitu. Oke, masih pakai perantara ya gitu-gitu ya? Udah nih gantilah ke orang pintar yang nggak pakai batu-batu kayak gitu. Ya Ustadz Kiai ataupun ya benar-benar real rukiah lah gitu ya. Lebih ya memang udah nih dapet nih ada kenalan mama orang pintarnya juga, dan prosesinya juga lebih Putri wudhu dulu ya gitu. Terus lebih islami lah ya. Habis wudhu terus sholat asar berjamaah kan dipimpin sama si Tengku itulah gitu. Udah kelar sholat asar, jadi kayak berdoa dulu sebelum mau dikeluarin itu tuh biar dikasih kelancaran sama Allah dan lain-lain. Aku juga disuruh baca surat apa gitu kan. Udah nih pas prosesi gitu juga ini posisi duduk, terus dia di belakang tapi dia nggak megang, cuman kayak gini aja nih kan, masih pakai mukena dan masih dalam keadaan wudhu belum batal gitu. Yang pertama tadi Putri mudah-mudahan ada kayak ngeliat kayak time travel tadi. Nah kalau sama yang si Kiai atau Ustadz yang sekarang apa nih kejadiannya? Nah itu kejadiannya uniknya. Jadi dia yang aku rasa dan yang aku lihat kan ini masuk nih ke dunia si. Siapa masuk ke dunia? Kami lah istilahnya ya kan, masuk ke dunianya si, aku nggak ngerti ya dunia apalah itu. Pokoknya di alam bawah sadar kami. Terus dia. Ini kami ini berarti Putri nggak sendiri? Si ustadznya inilah istilahnya, gitu kan. Dia minta panggil leluhur dari moyang-moyangnya aku juga gitu. Misalnya kayak ini leluhurmu nih, ini keturunan dari leluhur gitu, minta tolong dibantu untuk dikeluarkan yang nggak baik ini gitu. Si batu tadi ini ya berarti ya dibilang ya, bisa dibilang gitulah ya. Ya, nah terus disitulah aku lihat sosok bersurban gitu, bersurban putih ada 7 Banyak ada 7 orang, tapi yang paling depan itu kayaknya entah ketuanya atau kayak gimana, dia nyebut dirinya itu Tengku Awe. Tengku Awe ini siapa nih? Tengku Awe itu masih leluhur gitulah ceritanya gitu kan. Tengku Awe setahu aku juga dari Pesangan Biren Aceh Utara gitu. Mungkin ada ulama terkemuka di Aceh Utara tadi itu nih, Tengku Awe ini. Ternyata masih leluhur ini loh ternyata gitu. Putri dari keturunan iya berarti? Sepertinya. Ya jadi dipanggil leluhur gitu kan. Terus salah satunya juga aku ada ngelihat harimau putih juga
yang lumayan besar. Terus si Pak Ustadz ini bilang ini yang dari area apa istilahnya Aceh Tengah gitu. Sepertinya dari leluhur dari kakek aku Takengon Aceh Tengah, dari Pulau Bintang, kakeknya aku papanya mama gitu. Udah nih mau dikeluarin nih prosesinya. Nah di sini aku ngelihat sosok si yang mirip aku. Apa yang kayak di foto tadi? Ya itu. Yang Tidak balik lagi dong dah. mukanya lebih bengis gitu, kayak apa ya, kasar, tapi mukanya muka aku nih. Terus So, ini bisa jadi kayak sosok jahatnya si Putri kali ya. Kan kita punya ada malaikat kanan kiri, ini yang jahat yang ada tanduknya guys. nggak tahu, tapi emang sosoknya lebih bengis kayak gitu. Dia auranya hitam kehijauan, tapi di Hitam kehijauan. kakinya nggak kelihatan, cuman kayak berasap gitu, tapi bercampur warna hitam sama hijau, asap-asapnya itu. Terus kayak si Tengkunya itu kayak, ini leluhur kami, tolong jangan ganggu, istilahnya gitu kan, kayak ngomong baik-baik lah. Jadi ini dari turunan kami, tolong keluar, jangan ganggu gitu. Dia baik-baik, istilah gitu, jangan dibikin jahat atau gimana. Jadi yang aku lihat di situ, interaksi mereka tuh nggak berlangsung dengan mulus. Jadi si yang sosok bengisnya aku ngelawan. Nah, udah nih dia seperti aku ngedenger kayak percakapan mereka, tapi kelihatannya kan nggak ngomong, tapi kedengeran nih suaranya. Dia bilang dia milik saya. Si cewek yang mirip Dia milik saya dan dia satu katanya. Jadi Kayak lagu Dewa. istilah kayak kalian mau apa? Dia udah saya itu dia. Istilah kayak jiwa kami itu udah kayak udah menyatu. Nah, terus si Tengku tuh kayak kalau memang begitu berarti harus dengan kekerasan istilahnya. Oh, diminta pergi baik-baik, lu malah songong nih bilang ngaku-ngaku ini punya gua nih gitu ya. Dan akhirnya kayak apa ya? Aku ngeliatnya marah nih, pada marah. Si Tengkunya ya jangan dong, istilahnya ini keturunan kami gitu, janganlah gitu. Nah di situ aku bener-bener ngeliat yang visualisasi si yang sosok aku yang bengis itu manggil segala ribuan pasukan yang baik itu dari apa sih, kayak jin gunung lah apa yang dibilang, atau dari laut itu aku lihat. Kalau yang bagian kayak jin gunung itu kayak sosoknya hitam terbang banyak banget. Dan kalau yang untuk dari perairan itu tuh yang aku pernah cerita yang waktu aku lihat di Makassar yang gel tembus yang video pandang pertama ya guys, gitu. ya. Yang papanya Putri kesurupan. Yes. Itu. Dan itu aku ngeliat like wow gitu, kayak ini kan sosok yang dulu aku pernah lihat. Itu banyak banget, dan dia panggil kayak pasukannya ini berarti ya. iya kayak nih gue beneran nih gitu ngelihat gitu, tapi percaya nggak percaya gue ngelihat gitu, lillah ta'ala. Kayak sampai aku denger ustadznya ini ngomong, ustadz yang ngobatin Putri gitu, maksudnya kuat ya Putri gitu, Putri tetap terus berdoa. Aku dengar suara dia gitu kan, Putri jangan jangan keikut, jangan, udah lu lihat aja gitu kan. Terus akhirnya si Tengku tuh bilang oke kalau gitu, tapi si Tengku Awe ini dia nggak maju, yang maju si Tengku yang kan dia bertujuh, 4 yang maju, tapi si Tengku Awe tuh kayak ngelihat dulu nih gitu. Ya kalah gitu. Kalah. Sini yang kalah yang mana, yang 4? Yang ini, yang si Gel-gel tadi. setan dan lain-lain itu. Terus kayak si ceweknya itu kan akhirnya ngilang nih. Udah gitu si yang harimau itu ngedatengin aku kayak ngelingkerin. Oke. Kayak mungkin yang ngelindungin jangan kena atau gimana gitu kan. Aku ya sambil doa juga, sambil kayak ya Allah ini mata kepala saya sendiri, tapi gimana mau ceritain ke orang lain yang ngeliat cuman aku sama si Tengku tadi. ya, kayak percaya nggak percaya gitu kan. Sambil waktu kayak ada peperangan kayak gitu tuh ustadznya bilang kuat Putri, jangan terbawa, terus berdoa gitu kan. Udah akhirnya kayak si pasukan ini akhirnya hilang lah gitu. Nah si Tengku Awe tuh gimana? Ngomong dia, Bud. Kayak gimana? Udah enakan belum? Mau lanjut nggak nih atau gimana nih? Terus kayak si cewek tuh kayak awas ya. Oh, dia masih nggak mau ngalah. Nggak mau, akhirnya dia masuk lagi ke badan aku, kayak ngumpet. Jadi kayak si Tengku ini, si leluhur aku nih kayak, ini kan anak lo nih, turunan lo nggak pasti nggak bisa ngapa-ngapain dia dong. Jadi kayak masuk lagi. Nah ini prosesi 1 gagal. Terus si ustadz nih bilang, lu kayaknya nggak bisa sekali katanya gitu. Oke, yang pertamanya aja si Putri sudah melihat kayak Avengers lagi berantem dia, Thanos sama gengnya Avengers. Begitu ya, Bud. Kalau kita logika kan kayak visualnya kayak gitu, hampir mirip kayak gitu.
Kan pasukannya Thanos kita lihat aneh-aneh bentuknya. Iya bentuknya bener. Aneh-aneh banget. Atau kayak Lord of the Ring ada tuh pasukannya, nonton nggak Lord of the Ring? Nonton nggak sih? Enggak. Kita film horor. Nah jadi aku dikasih jeda waktu nih sama si Ustadz ini kan, Putri harus apa istilahnya kayak memperbanyak sholat dulu. Untuk masuk ke kedua kalinya nih. Berarti ini pulang dulu, break dulu. Selang berapa lama baru mulai lagi? Yes. Ini Putri sholat jangan tinggal dulu ya. Terus setiap malam Jumat kamu yasinan. Jadi kayak apa istilahnya? Ini ya keimanan ke Allahnya dulu lah gitu. Jadi kayak ngeredam dia kan lagi ngumpet nih istilahnya di badan aku. Tapi yang aku ngerasain setiap aku sholat panas. Oke guys, berarti belum selesai. Ternyata belum selesai. Nah itu kan tadi aku bilang nih pas setiap sholat itu kayak ngerasa keganggu karena badanku terasa panas banget gitu loh. Sebelumnya nggak pernah gitu? Enggak. Yang awal-awal yang Putri udah pernah kalau gue jadi saking antusiasnya deh guys. Sebelum-sebelumnya kan Putri udah pernah ngerasain hal-hal yang mistis-mistis, tapi tidak ada kalau lagi sholat ya sholat biasa aja. Yes. Tapi setelah ada mustika tadi dan Putri mau mengeluarkannya itu baru ada gangguan seperti ini. Ya, Apa aja? Apa ya, panas banget nih pas sholat nih. Nah terus ya udahlah kan ngaji nih kan kata si Ustadznya udah perbanyaklah ini ngaji dan lain-lain. Setiap ngaji ataupun setiap yasinan atau ya baca kitab suci Al-Quran gitu, di dalam apa ya, aku nih baca ngaji yasin ini di dalam kepala sama di dalam kuping tuh kayak ribut banget, banyak banget suara orang yang ngobrol yang sampai aku nggak tahu nih orang bilang apa, kayak orang di pasar kayak gitu. Sampai kayak aku tuh kayak jadi nggak konsen gitu bacanya, nggak apa ngajinya, baca yasin jadi nggak konsen. Tapi aku berusaha keras untuk tetap Menyelesaikan setiap ngaji itu. setiap ngaji, setiap yasin nan. Oke, berarti ini ada kaitannya sama film-film Indonesia yang kan sering itu ada scene di mana kita lagi sholat digangguin, lagi ngaji ada suara-suara, dan akhirnya kita tuh kayak jadi malas ibadah, jadi malas sholat, jadi nggak deket sama Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya gampang lah mereka masuk, gitu nggak sih? Kayaknya sih bisa jadi kayak gitu. Berarti kita harus introspeksi diri nih. Siapa yang sekarang Qur'annya masih ditaruh di atas lemari nggak pernah dibaca? Baca cuma pas bulan Ramadan aja. Marah sih. Seru ya. Iya jangan. Oke gitu. Nanti Iya. Ini kan self reminder juga buat saya gitu ya. Kapan gue terakhir ngaji ya? Jangan-jangan kita udah terlalu jauh mengejar dunia sampai lupa sama akhirat. Cielah itu. Oke. pesan moral ya. Pesan moralnya. Oke, Pur. Jadi setelah kejadian-kejadian itu selang berapa lama akhirnya sampai si pihak kayak ini mengeluarkannya itu gimana nih? Ceritanya? Di sekitar kurang dari sebulan ya, adalah mungkin 3 mingguan lah gitu. Terus akhirnya disuruh balik lagi nih ke tempat si Pak Kiai Ustadz ini. Dia bilang yuk kita coba prosesi kedua nih, kita keluarin, siapa tahu Allah udah apa istilahnya, aku kan udah mulai perbaiki ibadah dan lain-lain, jadi mungkin ada lebih bantuan dari Allah juga. Yaudah akhirnya kembalilah ke rumah Pak Kiai itu ya dengan prosesi yang sama, wudhu dulu dan itu harus wajib sholat asar dulu dan dipimpin sama Pak Kiai imamnya gitu. Selesai sholat asar ya doa untuk kelancaran ritual ya untuk pengeluaran itu, dan dimulailah nih ritualnya. Jadi ini dipegangnya di bagian kepala nih. Nah itu mulailah nih prosesinya. Itu sumpah ya sakit banget, sakit kayak mau pecah Kepala. telinga aku, saking sakit di kepala tuh kayak mau pecah gitu loh. Sampai aku teriak kayak, aduh Pak Ustadz bentar, sakit banget. Tadi dia berhenti lagi. Oke. Berkali-kali. Terus udah ya lagi ya, takutnya mungkin udah mau dikeluarin malah nanti hilang lagi atau gimana gitu kan. Tahan ya Put, katanya gitu kan. Terus mama juga megangin kaki. Kan sakit kan? Enggak, tangan aku maksudnya genggam sakit banget, sumpah itu sakit banget. Jadi kayak ngerasa sakitnya tuh kayak pindah-pindah gitu loh, Pak. Kayak di kepala tapi kayak pindah-pindah, kayak ada yang jalan gitu loh, gimana sih? Nah, itu jadi keluarnya aku ngerasa kayak makin ringan gitu. Oke, tapi dari sebelum ringan-ringan itu tuh ngerasa sakit Banget, kayak ada apa sih yang kayak mau keluar, apa sakit gitu loh, kayak apa ya? Kayak ada alien kayak gimana, sakit banget gitu. Jadi kayak makin ringan gitu kan. Terus kayak si ustadznya juga agak berhenti bentar ya Put, katanya gitu kan. Mungkin yang suara banyak itu kali ya yang di kepala atau di kuping aku tuh mungkin agak keluar pelan-pelan dikit gitu. Nah terus begitu yang intinya nih. Oh, ini belum intinya ternyata ya. Udah ngerasa ringan, tapi yang si apa sih ketuanya yang ininya itu batunya tadi tuh ya. Terus kayak
Dia emang ini yang di bagian kening itu kan, di bagian kening sakitnya ke saraf belakang sini, Nyambung ke belakang. sakit banget. Mungkin rantainya tadi kali guys ya, kan ada rantainya tuh, nggak tahu juga. Tapi pas dia giniin di bagian kening itu kayak diginiin ya gitu ya, tuh sakitnya ke sini, ke apa sih, balik kuping gitu. Sakit, aku teriak, terus kayak dia tanya paling sakit di Daerah mana? di daerah kuping sebelah mana nih, dia bilang gitu. Di daerah kanan apa kiri gitu kan. Terus aku bilang nggak tahu Ustadz, sakit banget pokoknya, aku bilang. Udah nggak konsen lagi kan, gitu udah sakit banget ya. Udah di belakang kuping gitu kan. Oh ya udah. Terus dia pegang nih bagian kepala, ini beneran dipegang kan, kayak tangannya satu iniin Di bawah kepala. Ya, di bawah kepala, terus yang satu lagi masih di ini. Itu berasa keluar apa sesuatu yang keras, tajam gitu tuh, kayak Fisiknya keluar. Aku Kelihatan. ngerasanya begitu. Cuman gimana ya? Aku sama Ustadz itu ngelihat, Mama enggak. Oke, tapi warnanya hijau juga nggak? Hijau itu. Beneran? Benar. Tapi keluarnya bukan di depan, di belakang? Di sini. Beneran di tempat yang tadi, di tempat si cewek tadi yang naruh itu? Yes. Ditarik, sakit, berasa kayak ada yang rasanya nggak tahu bilang gitu kan. Tahan ya kata gitu kan, kayak emang bener dia tarik gitu, emang keluar kayak permata hijau. Terus dilihat bagus gitu kan, kayak ini bagus, tapi sayangnya Jahat ya? Nah, dia coba, kan Mama manggilnya Kak Nona nih gitu. Kak Nona ngelihat nggak? Enggak. Jadi si Pak Ustadznya ngomong ke mamanya Putri, bilangin karena ngeliat nggak di batunya gitu. Dia malah nggak ngelihat mama. Enggak. Berarti yang bisa lihat cuma Putri sama Ustadznya aja. Yes, terus akhirnya yaudah ya Putri, atas izin Allah nih kita Hancurin? kita iniin lah, hancurin lah, hilangin daripada nanti kejadian apapun apa gimana kita nggak tahu gitu kan. Nah disitulah pada saat si batunya udah keluar, terus dihancurin pakai doa juga, keluar bayangan Dari? udah pertamanya asap kabut seret jadi kayak ngumpul jadi bentuk orang Dalam ruangan tadi tuh, dalam ruangan. masih di rumah si Ustadz ini, masih rumah Kiai ini. Sosok cantik luar biasa. Makasih. Bukan. Sosok cantik luar biasa dengan pakaian Jawa kuno serba hijau. Cantik luar biasa, pakaian Jawa kuno warna hijau. Terus sampai aku sama Kiainya ngelihat sampai terpana loh, sempet terpana. Cantik ya Putih si Ustadznya. Sempat ngomong gitu? Iya. Ya kan manusiawi dong Pak Ustadz ya. Ih, cantik banget. Tapi mama bisa ngeliat nggak? Cuman Mama ngerasa kayak ada yang bayangan lewat-lewat ya, tapi dia nggak ngelihat sosoknya itu. Tapi yang Ustadz itu sama aku lihat cantiknya luar biasa, bajunya serba hijau tapi pakaian Jawa kuno gitu, cantik banget. Cantik banget. Guys, apakah ini yang dinamakan si Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul berani menyimpulkan seperti itu nggak, Bun? Nggak tahu deh ya, takut salah atau gimana. Cuman itulah sosok yang aku lihat saat si batu itu udah istilahnya ya dihancurkan lah sama si Ustadz ini. Tapi pada saat dia keluar itu si perempuan ini sambil tersenyum kah apa dengan muka sinisnya? Kayak bingung gitu loh, kayak bingung kok misalnya gimana ya, kayak orang kayak kehilangan arah, kehilangan rumah atau gimana, berusaha mau kayak balik ke aku tapi kayak udah nggak bisa gitu. Udah ketutup pintunya kali itu. Ya udah seliwar dia terbang masih di rumah si Ustadz itu. Terus Ustadznya bilang apa, Putri mandi dulu, istilah mandi, nggak tahu lah, nggak ngerti, pokoknya dia udah nyiapin, istrinya itu udah nyiapin air Pakai daun bidara nggak? enggak, khusus kayak ada satu ember tuh habisin, katanya disuruh ya keramas lah apa semua itu udah kayaknya dicampurin garam sih, aroma airnya tuh air garam kayaknya. Bukan oralit kan ya? Emang terus. aroma garam sama ada kayak daun-daun gitu sih, tapi kayaknya bukan bidara, tapi nggak tahu daun apa. Terus dia bilang udah Putri mandi dulu, pakai air yang ini ya, jangan basuh, pakai air biasa gitu. Pokoknya habisin satu ember ini, jangan dibasuh katanya gitu. Udah aku mandi nih, udah selesai aku mandi itu dia kayak ngambil apa ya, pokoknya dia ada kayak bungkus sesuatu, aku nggak tahu apa. Terus dia bilang ini jangan dibuka, dia bilangnya ini jangan dibuka, kamu buang di tengah laut karena itu rumahnya, kita harus kembalikan dia ke situ katanya. Ini isinya batu tadi bukan sih? Aku nggak tahu, kan batunya udah hancur nih, udah rusak. Terus dia si Ustadz itu, aku udah selesai mandi, udah pakaian lah, udah salinan, dia ngasih bungkusan. Dan nggak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka. Pandora box nih guys. Nggak boleh dibuka, dia bilang buangnya ke tengah laut.
dibilangnya. Sedangkan Putri kan nggak boleh main ke laut, ke air gimana ceritanya tuh? Nah terus akhirnya mama nanya, ya ini kan anak nggak boleh ke laut nih, gitu kan. Jadi kita harus buang ke lautnya kemana? Terus Dan si itu harus Ustaznya, tangan Putri yang buang sendiri atau bisa diwakilkan ke yang lain nggak? harus aku. Tuh, terus kata si kiainya, ya udah kalau enggak misalkan main ke pantai Ulele kah yang ada apa sih pelabuhan. Iya yang ada Nah, ada yang tempat kapal bersandar itu kan termasuk laut tengah juga ya. laut dan air dalam, dan Putri nggak usah menyentuh laut, nggak usah nyebur, nggak usah kena pasir misalnya gitu. Udah lempar aja. Dia dari laut, kita harus kembalikan dia ke laut gitu. Walaupun di situ bukan pantai selatan ataupun pantai, kan tadi Putri cerita dapat ke kalung itu kan waktu di Pemalang. Dan ini Ya. kejadiannya Putri pas di Aceh. Ya, dikeluarin Pokoknya di Aceh. Di laut aja, intinya di air aja gitu. Kan nggak mungkin kita kirim juga pakai ke kapal atau pesawat kan. Repot juga pakai JNE juga nggak mau dah. Ini isinya Ratu Pantai Selatan. Karena harus aku juga yang lempar, nggak boleh. Iya, berarti ikut juga nih anak dong. Nggak boleh mama yang lemparin gitu. Udah. Akhirnya Putri buang di mana? Di Ulele tadi. Iya, Pantai Ulele. Di Dan situ. setelah Putri buang itu apa yang dirimu rasakan? Lega kah ataupun kayak udah ngerasa feel better? Actually lebih nggak ngerti gimana bilangnya, tapi badan tuh lebih ringan, perasaan lebih damai. Terus kayak apa sih istilahnya? Gampang tersinggung lagi nggak? Enggak. Jadi kayak ya udahlah gitu. Maksudnya nggak ini awas ya gini. Enggak lagi loh, beneran loh. Jadi kayak lebih damai aja, lebih tenang malah. Sedap. Dan kalau lagi ngaji ataupun sholat masih ada terasa panas, gangguan-gangguan di telinga itu udah hilang juga? Hilang. Dan ada pesan pasti dari Pak Kiai ini sebelum itu, Putri. Nah ini apa? Pasti nggak mungkin dong begitu keluar. Udah kelar ya? Apa katanya? Jaga sholatnya. That's the point, Iya, guys. masih bolong-bolong di sholatnya nih. Nih jaga sholat katanya gitu. Ibadahnya nih apa baca yasin dan lain-lainnya, di awas nih nanti dimarahin deh. Tuh kan dimarahin. Oke guys, this is the conclusionnya. Berarti intinya Putri menyimpulkan mungkin gara-gara mungkin dulu Putri tidak terlalu taat ataupun sholat masih bolong-bolong, jadi sehingga gampang dimasukin sama hal-hal gitu ya. Ya. Dan sekarang masih ngerasa gitu nggak sih? Nggak. Kalau maksudnya kerasa gimana nih? Rasa-rasa yang aneh-aneh yang kayak tadi kan udah setelah kajian itu udah nggak dendaman lagi, nggak gampang tersinggung lagi. Sekarang udah nggak lagi sama sekali. Kalau untuk masalah yang gitu-gitunya enggak, tapi kalau untuk melihat makhluk astral dan merasakan yang Masih tetap? masih. Wow guys, tapi ya lumayan lah ya. Sudah nggak ngerasa dendam sama orang. Sekali berkata-kata masuk rumah sakit orang. Sekali berkata-kata ditempeleng di depan umum, depan dosen lagi. Guys. Ya gitu deh. Oke guys, itu ceritanya Putri yang mengeluarkan batu mustika warna hijau tadi dari awal cerita. Mungkin kalau kalian nonton video kita sebelumnya, panjang juga ceritanya, dan ini emang nggak main-main, dan boleh percaya boleh nggak kalau udah mengalami kalau ada yang pernah ngalamin hal-hal kayak gini, boleh komen-komen di bawah, kita bisa sharing bareng-bareng ya Putri ya, gitu ya. Boleh. Karena juga ada yang komen-komen kemarin di video kita yang pertama itu. Ya yang kita cek kenapa hantu luar negeri sama hantu Pernah lihat nggak? Tidak. Pernah lihat nggak yang luar negeri? Jujur nggak pernah karena aku belum pernah ke luar negeri. So, kata kirain udah pernah keluar negeri. Ketika ngelihat ke arah jendela, tiba-tiba di sana merinding. Ada ketok-ketok jendela, terus dari ke arah ventilasi, di situ aku ngelihat kepala setengah doang. Oh, berarti nggak ada badannya ya? Iya, Kepala doang. mirip-mirip sama bacanya kuyang apa kunyang? Kuyang. Apa sih kuyang itu, Put? Kalau setahu aku ya, kuyang itu orang yang menganut ilmu hitam. Ini bukan hantu. Bukan, dia orang nih, aslinya kalau siang nih orang, tapi dia menganut ilmu hitam. Jadi pada saat malam hari, jadi kepala sama isi jeroannya itu apa? Berpisah. Yes, berpisah dari badannya, terus nyari mangsa. Bisa jadi itu buat apa ya? Memperkuat ilmu hitamnya kah atau seperti apa? Apa yang dia mangsa? Apakah darah anak bayi kecil atau gimana? Darah sih, darah. Cuman kan banyak yang bilang bisa disedot dari popok dan lain-lain. Nah itu aku nggak tahu pastinya gimana. Cuman dia makan janin ya, darah. Terus sometimes dia juga makan apa yang kayak ayam kayak gitu. Terus Ayam fried chicken apa? kan sering nih kita kira ada musang nih di kandang ayam. Terus kok dilihat Ayamnya mati. Yeah. Padahal itu bukan dimakan sama musang. Mereka yang makan. Seringnya kalau ayamnya hilang kepala itu sih biasanya. Wah, berarti itu adalah ilmu hitam. Oke. Nanti deh
ketemu kalau kita ada waktu dan kesempatan kita coba bahas masalah sihir ataupun ilmu hitam ya. Benar nggak sih atau Kak Putri pernah ngelihat Gondoruo? Katanya sosoknya berbulu, Ya, hitam, bertaring, banyak bulu. Nah, Kak Putri sendiri pernah ngelihat Gondoruo itu? Apa sih bilangnya Gondoruo apa Genderuo apa? atau Gundurwo ya? Nggak tahu, kita nggak tahu. Waktu kecil sih kalau aku ngelihat Genderuwo itu Pernah berarti? masih kecil banget, mungkin sekitar kelas 1 ya kayaknya. Dan benarkah seperti yang di film-film itu sosoknya gede, berbulu-bulu, taringnya panjang? Yang aku lihat dia nyerupain almarhum papa. Jadi saat itu papa lagi dinas keluar kota lah gitu kan. Dan tiba-tiba lewat tengah malam kok udah pulang gitu kan. Dan tidak seperti papa yang biasanya kan assalamualaikum terus salim tangan atau apa, ini udah diem aja kayak pucet atau kayak gimana. Terus mama juga kok balik pak gitu, bukannya emang udah ke Bandung ya gitu kan. Terus diem aja pas mama balik kayak ya udahlah ngambilin tasnya dan lain-lain. Toto mama kayak dipeluk dari belakang gitu, diterkam kayak gitu kan. Terus mama ngerasa aduh ini kayaknya kok berat Ini banget. berarti bukan papa nih. Nah, ngerasa nggak enak, mama baca ya ayat kursi nih dengan suara yang lumayan besar. Nah, disitulah baru berubah tuh Sosok tadi sosok tadi jadi si banyak bulu besar. Nah, yang aku lihat bulunya itu emang satu badan tapi kayak duri. kayak landak gitu. Lebih besar lagi sih, kalau landak kan dia tipis-tipis. Kecil ya. Nah, Dia lebih besar lagi. ya. Nah pada saat mama itu baca nih, mencoba baca terus ayat kursi dan diselesaikan tuh kayak kebanting gitu kan jadinya. Terus sosok aslinya mama kayak masuk gitu. Jangan mungkin takut aku di apa sama si Genderuwo itu atau apa, tapi aku jelas ngelihat itu hitam, memang besar, berbulu tapi bulunya kayak duri gede-gede gitu. Oh, berarti dia ini bisa menyerupai orang terdekat kita gitu ya. Ya, kalau yang aku lihat seperti itu. Terus udah nih dibacain ayat kursi gitu. Kan sebenarnya pintunya nggak rusak, nggak gimana, tapi ada kayak suara dentuman yang besar gitu pada saat si Genderuwo itu kayak mau keluar gitu. Tapi pintu nggak terbuka. Enggak. Tapi kayak terbanting gedebuam gitu ya. Dan dia keluar lepas dari rumah Putri itu. Hilang. Nah, Dan itu adalah Gondoruo menurut Putri. menurut aku itu. Oke guys, ada yang punya cerita yang sama nggak? Kalau gue sih belum pernah ya lihat Gondoruo seperti itu. Tapi dia berarti bisa menyerupai orang gitu ya? Menyerupai pasangan. Pasangan? Oke, berarti ini mungkin pernah terjadi kayak kan ada beberapa teman yang katanya sering ngelihat sosok keluarganya di rumah padahal anaknya lagi keluar ataupun istrinya lagi keluar. Apakah itu disebut Gondoruo kali ya? Bisa jadi. Walaupun cuma kelihatan walaupun dia nggak ngeliat sekujur tubuh, misalnya kayak cuma kakinya doang lagi tiduran atau kayak ada lagi nonton TV dari belakang, terus tiba-tiba anaknya pulang dari luar. Nah tadi bukannya kamu lagi nonton TV? Loh enggak, aku bisa main futsal gitu. Kan sering begitu ya? Iya sih, sering Iya kan? denger kayak gitu. Sering bener. kan? Iya. Apakah itu Gondoruo kali ya? Itu nggak tahu Nggak tahu deh. ya. Kalau ada yang pernah begitu coba komen di bawah ya guys ya. Oke deh Putri, terima kasih, ini menarik sekali perbincangan kita dan cukup panjang videonya. Jadi semoga yang nonton itu nggak bosen, karena kalau hal-hal begini itu kalau nggak kita selesaikan ya gimana ya, kayak kentang, kayak bukan kentang gimana ya, jadi kayak ya penasaran aja gitu ya. Hal-hal kayak gini boleh percaya boleh enggak, yang jelas semuanya itu kembali kepada masing-masing ya Put ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Put, cela mau mati kali ya. Enggak, maksudnya kesimpulan dari cerita kita pada hari ini apa nih kira-kira? Percaya nggak percaya, kita memang hidup di dua alam yang berbeda, dimensi yang berbeda, tapi mereka ada, hidup bareng dengan kita. Ya intinya tetap apa ya, jangan usil. Kalau ada pantangan ini itu mungkin ya bisa didengarkan atau enggak gitu, tapi ya balik lagi lebih taat ke agama masing-masing lah. Wih. Untuk perlindungan Tuhan. Oke. Terus jangan jahat-jahat sama orang. Nah ini kok jahat sama orang? Nggak, maksud takutnya kita ada orang yang apa Oh, ya? ini, Nah misalnya kita jahat sama orang, toto orang itu sama nih. Nah, iya benar. Takutnya orang tadi itu sama kayak kejadian Putri tadi, mungkin dengan background cerita dia yang berbeda, dia punya juga kayak tenaga dari dalam yang kayak tadi itu, kita jahat sama dia, kita kena. Apalagi kalau kita nggak kuat di agama, sholat masih bolong-bolong, ngaji malas, udah gampang banget kena gitu ya Pak deh. Ya. Oke guys, jangan ya jadi orang baik lah intinya. Iya. Ya. Maaf ya.
Biar baik guys. Takutnya dia masih ada unsur-unsur tadi kan. Terus besok saya udah sakit lagi tuh. Nggak ada. Oke, menarik sekali guys. Terima kasih yang udah nonton. Mungkin kita nanti kalau emang menarik dan banyak respon-respon positif dari teman-teman semuanya, kita bisa bikin video-video lainnya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Karena ini baru sekelibat tentang masalah penampakan hantu dan pengalaman pribadi Putri tadi ya. Kalau tadi kita mau ngomongin tentang kayak masalah apa, sihir dan apa tadi, ilmu hitam. Putri juga punya pengalaman. Apa Nanti deh. pernah jadi dukun? Enggak. Wah, bahaya nih. Tapi ada pengalamannya. Hah? Ada pengalaman? Ada deh. Oh, oke guys, menarik. Kita cari waktu lagi berikutnya. Kalau emang Putri nggak ada waktu, kalau emang Putri ada waktu, maksudnya nanti bisa kita ajak untuk podcast bareng-bareng lagi di podcast di mana aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe di channel kita di bawah ini. Like juga, komen. Kalau punya pengalaman, siapa tahu nanti bisa dijawab lagi sama Putri, atau nanti kita buat edisi spesial ngejawab komentar dari netizen yang ada di kolom komentar ya. Boleh. Putri yang jawab, saya nggak ada kapasitas, nggak pernah ngeliat, nggak pernah ngalamin hal gitu, nggak pernah ada batu-batu masuk ke kepala gitu ya. Oke guys ya, terima kasih udah nonton. Jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.